إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, salah satu kalimat yang sering kita dengar dan sering kita ucapkan adalah kalimat istirja'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kita kembali. Iya, inilah kalimat istirja'. Kalimat lain yang senada dengan ini adalah kalimat ta'ziyah yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Sesungguhnya milik Allah lah yang diberikan kepada kita, milik Allah juga yang diambil dari kita, dan segala sesuatu itu di sisi Allah ada batas waktunya. Kalimat lain lagi yang senada dengan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang banyak diulang di dalam Al-Qur'anul Karim, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan milik Allah lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Iya, milik Allah lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi. Inilah tiga kalimat yang senada, yang mana tiga kalimat ini kalau kita merenunginya, memahaminya, mentadabburinya, maka ini akan membuahkan sesuatu yang manis, akan menghasilkan buah yang manis untuk kehidupan kita. Buah yang pertama, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah seseorang itu akan mudah bersabar ketika dia ditimpa musibah. Iya, kalimat istirja akan menjadikan seseorang itu mudah bersabar ketika dia sedang ditimpa musibah. Bagaimana itu? Orang yang tidak bisa bersabar atau orang yang terlalu larut di dalam kesedihannya, di dalam dukanya, itu adalah karena dia merasa kehilangan. Dia merasa kehilangan karena dia merasa memiliki. Maka dia sangat terpukul sekali ketika musibah itu menimpa dia. Berbeda halnya jika orang itu paham, jika orang itu sadar bahwasannya semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia miliki? Harta dia, anak dia, istri dia, kerabat dia, jabatan dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sadar bahwasannya itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ini akan mampu menjadikan dia pun tegar, akan mampu membuat dirinya bersabar. Dia yakin bahwasannya semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buah yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang itu bisa bersyukur walaupun di tengah-tengah musibah. Di tengah musibah yang menerpa dirinya, yang menimpa dirinya, dia masih bisa bersyukur. Dia masih bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bagaimana itu? Seorang yang memahami benar kalimat istirja', dia tahu bahwasannya dia tidak punya apa-apa. Semua yang dia miliki itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala.
dia adalah makhluk yang tidak punya apa-apa alias nol. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada dia apa-apa. Allah berikan kekayaan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan pasangan hidup, Allah berikan keturunan. Anggaplah dia mendapatkan 4 kenikmatan. Kemudian dari 4 kenikmatan ini diambil satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dari 0 diberi nikmat oleh Allah 4, kemudian diambil 1 tinggal 3. Masih lebih baik. Dia masih berterima kasih pada Allah, uang tadinya 0 kemudian menjadi 3. Itu lebih baik daripada 0, tidak ada sama sekali. Karena itulah dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya ini nggak punya apa-apa tadinya. Kemudian Allah berikan 4 kenikmatan, kekayaan, kesehatan, istri, keturunan. Alhamdulillah. Sekarang Allah mengambil lagi 1 sehingga tinggal 3. Itu lebih baik daripada 0, dulu saya nggak punya apa-apa. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi pula Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang luar biasa besar bagi orang yang bisa bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah dia berkata, inna lillah, kita ini milik Allah, dan kita wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu adalah orang yang mendapatkan salawat, kebaikan, curahan kebaikan dari Tuhan mereka, dan kasih sayang, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. 3 pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang bersabar. Orang yang memahami kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia akan berpikir, Allah ini mengambil miliknya sendiri. Apa yang hilang dari saya itu sebenarnya milik Allah. Jadi Allah ini mengambil, bukan punya siapa-siapa, ya punya Allah sendiri. Yang diambil oleh Allah adalah kepunyaan Allah sendiri, bukan kepunyaan saya, kepunyaan Allah. Seandainya Allah itu mengambil dan tidak memberi ganti apa-apa, tidak memberi pahala, tidak memberi janji surga, tidak memberikan rahmat, tidak memberikan petunjuk, pantas-pantas saja lawang itu punyanya Allah, pantas-pantas saja. Allah tidak memberi pahala apa-apa, pantas-pantas saja. Tapi Allah sungguh sangat baik, mengambil kepunyaannya sendiri. Kita kalau bersabar dapat ganti, salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Luar biasa baiknya Allah, luar biasa pemurahnya Allah, luar biasa baiknya Allah, lembutnya Allah kepada kita semuanya. Dia memuji Allah terus walaupun di tengah-tengah musibah. Seperti yang terjadi pada salah seorang salaf. Dia mendapat ujian, yaitu salah satu dari anaknya meninggal dunia. Akan tetapi raut wajahnya tidak menunjukkan duka yang begitu dalam, tidak menunjukkan kesedihan yang begitu dalam, sehingga orang-orang bertanya kepadanya, bagaimana kamu ini, bagaimana anda ini? Maka dia berkata, seandainya saya punya dunia semuanya, harta saya punya, rumah saya punya, kendaraan punya, istri yang cantik punya, keturunan yang lucu-lucu yang menggemaskan, jabatan, semuanya saya miliki, semua saya punya. Kemudian Allah mengambil semua itu, saya tidak punya apa-apa lagi, Allah ambil semuanya. Terus Allah mengganti saya dengan seteguk air. Allah memberi pahala kepada saya hanya seteguk air saja. Saya menganggap saya nggak pantas menerima balasan walaupun hanya seteguk air. Kenapa? Karena yang diambil itu milik Allah juga. Allah mengambil apa yang dia miliki, terserah, itu milik Allah. Allah nggak memberi ganti, nggak memberi pahala, nggak memberi surga, nggak memberi rahmat, ya tidak apa-apa, pantas-pantas saja. Tapi Allah baik, yang diberikan kepada hambanya bukanlah seteguk air, tapi jauh daripada itu. Allah memberikan salawatun warahmah dan hidayah. Salawatun mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Bagaimana saya tidak bersyukur?
Kemudian lagi pula kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang menginginkan sesuatu kemudian dia tidak bisa mencapainya, dia bagaimanapun juga telah mendapatkan nikmat Allah yang banyak. Misal seseorang pengen dalam hidupnya punya target, dia pengen kaya, dia pengen punya istri, pengen punya keturunan, dia pengen punya rumah, punya kendaraan. Ini target dia. Kemudian ternyata dia dari 5 target ini hanya diberi 4. Dia diberi kendaraan, dia diberi rumah, dia diberi istri, dia diberi jabatan, tapi dia tidak diberi keturunan misalnya. Dia kalau melihat status dia asli, kondisi dia asli 0, dapat 4, itu sudah alhamdulillah. Walaupun seumur hidup ditakdirkan dia tidak mendapatkan cita-cita yang tinggal satu ini, dia tetap bersyukur kepada Allah. Bagaimana saya harus protes, bagaimana saya harus sambat, bagaimana saya memprotes takdir Allah Subhanahu wa taala. Lawang saya 0 dikasih 4, saya punya cita-cita 5 dikasih 4, itu sudah bagus. Wong tadinya saya 0. Seandainya kita itu dikasih 3 atau dikasih 2, maka itu sudah baik. Allah sangat pantas untuk dipuji, Allah sangat pantas untuk disyukuri. Walaupun apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita mimpikan tidak bisa kita capai, Allah tidak memberikannya. Kita lihat yang lain, nikmat-nikmat yang lain yang sudah diberikan oleh Allah itu jauh lebih banyak daripada yang belum diberikan kepada kita. Demikianlah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buah daripada kalimat istirja, kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha ta'ala li wa lakum. Alhamdulillah, nahmaduka rabbi wa nasta'inuka wa nastahdik wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni alaika al-khayra kullah, nashkuruka wa la nakfuruka wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfid, narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak, inna 'adzabakal jidda bil kuffari mulhiq. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa ilayka yurja'ul amru kulluh, alaniyatuhu wa sirruh, fa ahlun anta an tuhmad wa ahlun anta an tu'bad wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma lakal hamdu bi ni'matin an'amta biha alaina fi qadimin aw hadith aw khassatin aw ammah aw sirrin aw alaniyah. Lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil Qur'an wa lakal hamdu bil mali wal ahli wal mu'afah. Allahumma lakal hamdu kathiran kama tun'imu kathira wa lakas syukru kathiran kama tujzilu kathira wa lakas syukru ala kulli hal, lakal hamdu bi jami'il mahamid, la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Buah yang ketiga adalah kita akan bisa menjadi hamba yang tunduk, hamba yang manut, hamba yang pasrah kepada Allah, kepada syariat, kepada aturan Allah, perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bisa tunduk kepadanya. Iya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasannya dialah satu-satunya sesembahan, tidak boleh menyembah selain Allah, maka kita akan berkata, siap ya Allah, sami'na wa ata'na. Ketika Allah mengatakan agama ini sempurna, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi,
orang tadi pun akan berkata, siap ya Allah, sami'na wa ata'na. Allah mengatakan misalnya riba hukumnya haram, dia akan mengatakan siap ya Allah, sami'na wa ata'na. Ketika Allah mengatakan laki-laki boleh jadi pemimpin, memimpin laki-laki dan memimpin wanita, tapi wanita nggak boleh memimpin laki-laki, dia akan mengatakan siap ya Allah, sami'na wa ata'na. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum anak laki-laki jatah warisannya 2 kali lipat dari perempuan, dia akan berkata siap ya Allah, sami'na wa ata'na. Semua syariat Allah, semua perintah dan larangan Allah, dia jawab dengan siap ya Allah, sami'na wa ata'na. Tidak ada sedikit pun kata protes, tidak ada sedikit pun hujatan, tidak ada sedikit pun kata-kata membantah. Dia istislam, dia inqiyad, tunduk patuh 100%. Kok bisa seperti itu? Iya, karena dia paham kalimat istirja. Kita itu semuanya milik Allah, kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya andil sedikit pun di alam semesta ini. Allah menciptakan langit dan bumi ini tidak melibatkan kita. Kita tidak punya andil menciptakan bintang-bintang di langit, kita tidak punya andil menciptakan sehelai rumput pun. Semuanya adalah kuasa Allah. Bahkan kita nol, nggak punya apa-apa. Kemudian Allah beri kita apa-apa. Allah beri kita kesehatan, Allah beri kita harta, Allah beri kita pasangan hidup, Allah beri kita keturunan, Allah berikan banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tercurah kepada kita. Terus kita mau protes, terus kita mau membantah Allah, terus kita mau menghujat syariat Allah. Atas dasar apa? Nah, kalaulah kita ini bekerja di sebuah pabrik, bekerja di sebuah perusahaan, kemudian kita memprotes kebijakan pabrik, kebijakan perusahaan, itu pantas. Kenapa? Karena kita punya andil, kita ikut memajukan perusahaan tersebut dengan pekerjaan kita, dengan ide-ide kita, kita ikut memajukan pabrik tersebut. Terus kemudian ada hal-hal yang tidak cocok, keputusan, kebijakan yang tidak cocok, kita mengkritik, kita meluruskan, protes pantas. Tapi kita sebagai hamba Allah mau protes, mau menghujat, atas dasar apa? Kita ini bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa, dikasih apa-apa oleh Allah. Masa kita mau protes kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang membuat seorang muslim tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan sami'na wa ata'na, apapun perintahnya, apapun bentuk larangannya, dia yakin bahwasanya perintah Allah maslahat. Dia yakin perkara-perkara yang dilarang oleh Allah mafsadat. Seandainya dia tidak tahu maslahatnya di bagian mana, seandainya dia tidak tahu sisi mafsadat dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah itu bagian mananya, dia tetap tunduk dan patuh kepada Allah. Lawang dia nggak urun apa-apa, dia nggak punya andil apa-apa, dia hanya menerima saja. Iya, itulah kita tidak pernah memberi Allah sedikit pun. Sebaliknya kita ini hanya menerima dan menerima nikmat dari Allah. Kita memprotes atas dasar apa? Itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalimat istirja bisa benar-benar masuk ke dalam hati kita sehingga bisa membuahkan buah yang manis dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amri Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik
wa bika minka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu wa sallama 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.